Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar melakukan penelitian sendiri yang agak berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, tapi berbeda dengan Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar. Ubaidillah itu tokoh historis yang disembunyikan. Maksudnya apa? Kita simak penjelasan dari beliau. Kita simak bersama. Kajian Keimad yang menyatakan Ubaid itu sebagai tokoh fiktif, dan juga penelitian saya yang mungkin dianggap berbeda karena ini tokoh historis. Begini, tapi kan kita satu tujuan kan, bahwa Ubaid itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, gitu. Itu benar. Jadi begini teman-teman, menurut kajian saya yang saya teliti, Ubaid itu tokoh historis yang disamarkan, karena di dalam akidah Imamiyah Ismailiyah itu imam ada dua, somitan wa mutakalliman. Ada imam yang somit, diam, ada imam yang berbicara. Landasan mereka, imam yang somit itu, yang diam itu adalah Sayyidina Ali, dan imam yang mutakalliman itu adalah baginda Nabi. Itu awalnya. Itu dibuat oleh Abdullah bin Saba. Terus kemudian di zamannya Ubaidillah Al-Mahdi, imam yang somitan itu adalah Ubaidillah Al-Mahdi, dan imam yang mutakalliman itu adalah Abdullah Asy-Syi'i. Jadi Abdullah Asy-Syi'i yang berdakwah kepada Kutama, kota Kutama, bagian kota di Maghrib dulu, itu dipilih karena di Kutama itu ada petanya, peta gerakan itu. Kutama itu paling besarnya kota di daerah itu, di negara itu dulu. Terus Kutamah ini adalah sasaran yang empuk untuk mereka jadikan budak, pengikut prajurit, karena Kutamah itu masih bagian ikut Afrika, barbar. Kalau di kata orang Arab itu bukan orang Arab, jadi sangat mudah dibodohin dengan bahasa Arab, dengan dalil yang dibilang ini adalah dari Al-Quran atau dari hadis. Seenaknya mereka menyampaikan itu. Tuh. Dan untuk mendoktrin bahwa patuh kepada guru itu, kepada imam itu wajib. Nah, sekarang dan setelah Ubaidillah Al-Mahdi, jadi ini ada kelompok A, kelompok B juga ada gitu. Ada imam somit, ada imam mutakallim. Di kelompok C juga ada begitu juga. Jadi mereka itu berkelompok-kelompok. Markas utama mereka itu memilih Yaman karena yang pertama, Yaman itu adalah negara kelahiran leluhur mereka, yaitu Abdullah bin Saba. Maimun Al-Qaddah ini memilih Yaman karena itu adalah negara kakeknya. Maimun Al-Qaddah ini adalah anak cucu Abdullah bin Saba. Kajian beliau itu sangat ilmiah sekali ya teman-teman. Jadi patut kita apresiasi Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar. Nah, kita lanjutkan berikutnya, kita simak lagi. Yang pertama, yang kedua, Yaman itu ba'id an-nadhuril abbasiyin. Yaman itu jauh dari pandangan atau lacakan pemerintah Abbasiyah waktu itu. Jauh dari pantauan. Ini sangat enak untuk dijadikan markas utama. Jadi Yaman itu markas utama, markas keduanya di mana? Di Silmiyah, Irak. Kenapa memilih Silmiyah, Irak? Karena bapaknya Abdullah bin Saba itu atau leluhurnya Maimun Al-Qaddah itu adalah dari Irak, dari Hiyar. Bapaknya, ibunya Habasyiyah dari Yaman, hitam. Kenapa saya memastikan bahwa Maimun Al-Qaddah itu cucunya Abdullah bin Saba, sama sebutan bapak
Abdullah bin Saba itu disebut Ibnu Sauda, dipercantik oleh Maimun Ibnul Aswad, anaknya yang hitam. Begitu. Tahkiron lahu. Untuk menghinakan Abdullah bin Saba yang memang agak hitam karena ibunya orang hitam Habasyah. Dan Maimun juga seperti itu. Kenapa kok dijuluki Ibnul Aswad? Karena Maimun hitam juga. Ya, sama dengan Abdullah bin Saba. Baik, jadi markas utamanya itu di Yaman, karena itu adalah rumah leluhurnya. Terus markas kedua itu di Silmiyah, Kufah, karena di situ adalah leluhur kakeknya, negara leluhur kakeknya. Oleh karena itu dipecah anaknya Maimun ini. Yang Ahmad itu Al-Habib ada di Yaman, dan yang Hussein itu ada di Silmiyah, di markas yang kedua. Dan ini berbesanan, kemudian menjadi besan. Nah, Said yang dirubah menjadi Ubaidillah ini, kemudian yang ditunjuk menjadi Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi Al-Muntadhar, sekarang Ubaid ada dua. Ada yang mu'lin, mutakallim, ada Ubaid yang somit. Ubaid yang mu'lin ini menjadi raja pertama, Ubaidiyah, Ismailiyah, Ba'alawiyah, dan yang somit ini, di sini yang somit ini Ubaid yang ada di sana, yang juga memiliki nama dua, Ubaidillah atau Abdullah. Ini yang somit, ini yang mastur. Seperti itu teman-teman. Sekarang saya masih mendalami Bakoya Ismailiyah. Bakoya ini sisa-sisa Ismailiyah kemana? Sudah ditemukan. Ada di kota Wara an-Nahr, yaitu India dulu, Pakistan sekarang. Terus ada di Asbahan, terus ada di Yaman, dan lagi-lagi yang di Yaman itu Masturin. Karena somit, Masturin, karena di sana markas utama tidak boleh terdeteksi oleh siapapun. Karena ketika yang mutakallim ini, yang nampak ini gugur, maka yang somit ini menjadi produksi baru untuk mencetak imam yang nampak. Seperti itu. Sama di Indonesia juga metode mereka. Ada yang somit, ada yang nampak. Si imam besar itu yang nampak ketika gugur nanti dimunculkan lagi. Yang somit diam, 1000 bahasa. Pura-pura baik, pura-pura. Itu yang somit. Ini memang metode dakwanya sudah saya gali, ini tidak bisa dibantahkan, ini sama persis. Sama persis. Jadi kalau yang somit ini sudah hampir terbongkar, yang mutakallim ini hampir terbongkar, nanti pura-pura yang somit memusuhi. Iya, dia memang begitu. Yang somit ini, yang diam-diam ini. Karena taqiyah, berbohong, itu bagi mereka itu adalah bagian dari akidah mereka, berbohong, taqiyah. Karena itu ya. Jadi insyaallah ini setelah bab ini selesai, nanti di sini mabhas yang ke-9, penelitian yang ke-9. Di sini adalah masail-masail, teori-teori penempatan dalil, pengisbatan nasab, terus data sekunder, data ini semua. Di sini masail, bab yang terakhir, penelitian yang terakhir, penelitian ke-9. Begitu. Demikian tadi penjelasan Kiai Haji Ja'far Shadiq Batu Ampar. Menurut hasil penelitian beliau, Ubaidillah itu memang tokoh historis namun tersembunyi. Beliau ada di Yaman itu ya untuk mencari keamanan. Ternyata Ubaidillah ini keturunan dari Maimun Aqodah, seorang Yahudi. Berarti sinkron dengan hasil tes DNA plat G. Sangat sinkron, dan motif-motifnya, sepak terjangnya sama persis dengan Ba'alwi yang ada di Indonesia. Kita amati selama 3 tahun polemik nasab, cara-cara mereka
mempertahankan nasabnya itu ya seperti itu. Seperti kita telah ulas sebelumnya, seperti kita telah saksikan, dengan framing, dengan memanipulasi data, dan sebagainya. Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak keturunan bangsa Nusantara ini bergerak meluruskan sejarah. Semua sama sebagai warga negara Indonesia, tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi privilege tertentu. Kita harus cerdas, tidak boleh termakan oleh doktrin. Harus bisa memerdekakan pikiran kita, dan tidak ada kualat ya. Doktrin kualat itu sudah tidak berlaku. Semuanya sudah terbukti, tidak ada kualat-kualat. Kalau mau kualat, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mungkin sudah mati mendadak kualat. Tapi nyatanya selama 3 tahun ini beliau semakin bersinar, semakin jaya, dan semakin auranya, semakin wibawanya semakin luar biasa menurut saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.